Salam sejahtera dan shalom. Kembali kita berjumpa lagi dalam program 100 hari berdoa dan kita sudah berada di hari ke-53. Tentunya kita semua patut bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerahnya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita semua masih dipercayakan nafas hidup, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan. Dan kita boleh berkumpul lagi untuk menikmati berkat Tuhan lewat pelajaran pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, di hari yang ke-53 dari 100 hari berdoa, kembali kami umat-umat-Mu berkumpul bersama-sama untuk merenungkan sabda firman-Mu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu mencekam ini Tuhan, kebutuhan kami adalah yang paling pertama dan utama ialah siap untuk mendengar firman-Mu, untuk menguatkan kami, mempersiapkan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Hadirlah, berdiamlah di dalam kehidupan kami ketika kami akan mempelajari firman-Mu di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Judul pelajaran kita di saat ini, di hari yang ke-53 adalah sahabat sejati yang melayani. Dan ayat tema kita terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertama-tama saya ingin memberikan sedikit definisi terkait dengan teman dan sahabat. Ada banyak definisi terkait dengan dua kata ini terlihat mirip sama, namun ternyata ketika kita mendefinisikan kedua kata ini, ternyata ada perbedaan dari kata teman dan kata sahabat ini. Teman itu hanya sebatas faktor kepentingan karena tidak terjadi atas hubungan emosional. Sedangkan sahabat itu mampu melakukan yang terbaik dalam kondisi apapun karena ada ikatan emosional yang kuat sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan sahabatnya. Saya lebih cenderung kepada kata sahabat karena terkait dengan judul dari pembahasan saya di saat ini, yaitu sahabat sejati yang melayani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat sejati adalah kata yang sudah sangat familiar kita dengar. Bahkan banyak juga dari kita yang mengklaim memiliki sahabat sejati. Pertanyaan yang muncul adalah, lalu mengertikah kita seperti apa makna sahabat sejati itu? Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar dari pengalaman Daud dan Yonatan tentunya. Seperti apakah sahabat sejati itu? Yang pertama, sahabat sejati tidak melihat status sosial. Kita semua pasti sudah tahu siapa Daud dan siapa Yonatan. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Dan pekerjaannya hanyalah sebagai gembala. Sedangkan Yonatan adalah anak sulung dari Raja Saul.
Raja Israel. Nah, perbedaan status sosial di atas tidak menjadi penghalang bagi Daud dan Yonatan untuk bersahabat. Daud yang hanyalah seorang gembala tidak merasa minder bersahabat dengan Yonatan. Begitu pula sebaliknya, Yonatan yang adalah seorang anak raja namun tidak angkuh dan tetap mau bersahabat dengan Daud, si tukang gembala ini. Coba kita bandingkan dengan kita saat ini, saudara. Pasti kita masih suka pilih-pilih teman tentunya, dengan derajat sosial yang sama dengan kita untuk dijadikan sahabat. Biasanya kita yang kaya maunya bersahabat dengan yang kaya juga, sedangkan kita yang miskin pasti merasa minder untuk bersahabat dengan teman kita yang kaya. Dan ini sedih sekali, saudara. Namun pengalaman daripada Daud dan Yonatan tidak demikian. Kemudian sahabat sejati tidak mengenal iri hati. Ini poin yang kedua. Sahabat sejati tidak mengenal iri hati. Sudah menjadi hal yang sangat asing pada zaman dahulu ketika seorang raja lengser dari tahtanya, maka penerusnya adalah anaknya sendiri. Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul adalah yang seharusnya meneruskan tahta ayahnya dan menjadi Raja Israel. Namun saudara, yang terjadi adalah justru Daudlah yang menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Apakah reaksi Yonatan ketika dia mengetahui hal tersebut? Ini yang dialami oleh Yonatan. Dia tidak iri terhadap Daud. Justru dia mendukung Daud untuk menjadi raja menggantikan ayahnya Saul. Sebuah tindakan yang luar biasa, saudara. Berbeda sekali dengan kita saat ini. Kita justru masih suka iri hati sama sahabat kita. Kita masih suka merasa iri ketika sahabat kita lebih tampan atau lebih cantik dari kita. Kita juga sering merasa iri ketika sahabat kita lebih pintar atau lebih supel, pandai bergaul, dan lebih banyak temannya dari kita. Bahkan kita juga suka iri kepada sahabat kita lebih dikenal, lebih populer, atau lebih menonjol dari kita. Benar kan, saudara? Semua yang dikatakan tadi. Jadi, buat kita semua, jangan mengaku punya sahabat kalau masih suka iri hati. Mari kita berhenti iri hati sama sahabat kita. Poin yang ketiga, sahabat sejati menyatakan kasih dengan memberi. Dalam 1 Samuel pasal 18, ketika Daud ingin pergi berperang, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikan baju perangnya, pedang, panah, bahkan ikat pinggangnya, dan memberikannya kepada Daud. Bahkan Alkitab mengajarkan kita untuk memberikan nyawa kita pada sahabat kita. Inilah yang terjadi dengan Yonatan, sahabat sejati yang melayani. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangankan memberi nyawa kita, mau kasih waktu kita, uang kita saja, kita masih suka hitungan dengan sahabat kita. Bahkan untuk memberi maaf atau berdamai dengan sahabat pun kadang-kadang itu sulit untuk kita lakukan di saat ini. Tapi pengalaman Daud dan Yonatan
sungguhlah sebuah pengalaman yang patut diacungkan jempol dan patut diteladani oleh saudara dan saya, kita yang hidup sekarang ini. Terlebih lagi saudara, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, tugas kita adalah untuk melayani. Sebagai sahabat sejati, kita harus melayani siapa saja yang membutuhkan pelayanan saudara dan saya. Poin yang keempat, sahabat sejati punya hubungan yang erat. 1 Samuel pasal 18 ayat pertama berkata, jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Nah, kalau konsep ini sudah ada dalam kehidupan kita, maka tidak susah untuk kita melakukan poin-poin yang sudah dijelaskan tadi. Kata berpadu di atas bisa diartikan kalau hubungan mereka adalah hubungan yang sangat erat, yang sangat kuat, hubungan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa dibilang kasih yang terjalin di antara keduanya melebihi kasih saudara kandung sekalipun. Dia mendukung Daud ketika menjadi raja menggantikan Saul, ayah dari Yonatan. Ketika dia berperang, Saul memberikan jubah perang, pedang, panah, bahkan ikat pinggangnya kepada Raja Daud. Inilah sebuah pengalaman pelayanan sebagai seorang sahabat sejati yang terkadang saat ini sulit terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Terbukti saudara, ketika Saul berencana membunuh Daud, Yonatan menolong Daud dan memberitahu rencana Saul untuk membunuh Daud. Inilah sebuah implementasi dari Amsal pasal 17 ayat 17 yang berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Itulah beberapa cara yang kita harus pelajari untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat sejati yang siap melayani sahabat kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sahabat sejati yang saling melayani adalah bukan berarti kemana-mana berjalan harus sama-sama. Sahabat sejati yang melayani adalah bukan berarti sekedar pakai baju sama, atau bukan cuma sekedar jadi teman curhat belaka. Tetapi sahabat sejati adalah masih banyak yang harus kita lakukan untuk menjadi sahabat sejati dan melayani ketika itu diberikan kesempatan untuk saudara dan saya. Ellen G. White dalam buku Education halaman 157 memberikan sedikit pelajaran penting terkait dari pengalaman Yonatan dan Daud kepada saudara dan saya. Yonatan sejak lahir adalah pewaris tahta, namun mengetahui dirinya dikesampingkan oleh keputusan ilahi kepada saingannya, seorang sahabat yang paling lembut dan setia, melindungi kehidupan Daud dengan hidupnya. Nama Yonatan dihargai di surga, dan namanya berdiri di bumi sebagai saksi dari keberadaan dan kekuatan kasih yang tidak mementingkan diri. Pertanyaan untuk kita renungkan di akhir daripada renungan saya di saat ini adalah, persahabatan Yonatan dan Daud memiliki kualitas dan kedalaman rohani yang jarang terlihat lagi saat ini. Persahabatan mereka didasarkan pada perjanjian kudus atas dukungan dan komitmen spiritual bersama. Apakah saudara dan saya, kita punya teman rohani juga? Apakah saudara dan saya, apakah Anda teman rohani bagi orang lain? Apakah saya teman rohani bagi orang lain? Apakah kita teman rohani bagi orang lain? Mengapa tidak memilih untuk berkomitmen
pada pengembangan spiritual teman-teman Anda dengan mengesampingkan keinginan dan kesenangan pribadi dan meluangkan waktu dan kasih untuk mendukung teman-teman Anda dalam perjalanan mereka bersama Kristus. Kiranya nasihat firman Tuhan di saat ini menguatkan kita semua kembali melihat pengalaman indah daripada Yonatan dan Daud, sahabat sejati yang melayani. Biarlah kita juga akan tetap menjadi pelayan yang sejati terhadap sahabat-sahabat kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua lewat pelajaran ini adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk pelajaran indah di saat ini, pengalaman dari Yonatan dan Daud. Mereka adalah sahabat sejati sehidup semati di dalam menjalani hari-hari kebersamaan mereka. Sahabat sejati yang melayani. Mereka saling melayani, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan pengalaman ini Tuhan, biarlah akan dihidupkan di dalam kehidupan kami ketika kami mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Walaupun di tengah-tengah perjalanan hidup ini, seringkali yang kami lakukan tidak seperti apa yang telah kami pelajari di saat ini. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa menerapkan pelajaran ini Tuhan. Tuhan, jadikan kami sahabat sejati yang mau melayani terhadap siapa saja yang membutuhkan akan pelayanan kami. Ajarkan kami untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain di dalam kehidupan kami. Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bisa kami buat, biarlah itu mampukan kami Tuhan. Karena pengalaman Daud dan Yonatan telah mengajarkan kami untuk melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami merasa dikuatkan saat ini dengan pelajaran-pelajaran yang berharga ini Tuhan. Biarlah ini selalu tertanam dalam kehidupan kami, tidak berlalu dengan begitu saja dari pendengaran kami, dari kehidupan kami, tetapi pelajaran-pelajaran ini akan selalu tertanam di lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami boleh menerapkan itu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Hamba berdoa menyerahkan semua umat-umat Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, dalam berbagai macam kehidupan mereka, hari lepas hari, siang dan malam, keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Mereka berada dalam lindungan yang maha kuasa dari Tuhan. Hindarkan segala mara bahaya dan kecelakaan, sakit penyakit, segala penyakit sampar dan mara bahaya apapun, Tuhan jauhkan. Biarlah kedamaian, sukacita dan ketenteraman akan menyertai mereka semua. Berkat dari surga, anugerah dan kemurahan Tuhan akan menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan Shalom.